Oke, balik lagi bersama kita di Bacol Bahasa. Hui. Udah berapa lama ya kita ya nggak ketemu ya? Gara-gara Wah, terakhir sih terakhir kita ketemu sih pas syuting podcast yang apa tuh? perempuan ya? Yang episode terakhir. yang bahas COVID-19 part pertama tuh kayaknya tuh. Oh, sekarang kita mau bahas apa nih, Mas? Banget gila. Oh, gitu udah lama banget ya. Terus di rumah pada ngapain? Kali ini ada yang beda nih, Ki. Apa tuh? Kita podcast nggak berdua doang, tapi Oh iya, kita berdua bawa doang tuh. kita bawa kru kita. Oh iya. Tuh. Sebenarnya ada satu Kru lagi. Tapi Ada satu lagi. Cuman tapi dia gawe mulu. Jaga toko. Jaga toko mulu. Bukan tokonya yang jagain dia. Jadi gimana, Mes? Keseharian lo? Ya, di rumah doang, cuy. Gue nggak pernah keluar. Gak pernah keluar? Nggak pernah. Ada- Itu terakhir keluar ya pas kita syuting episode sebelumnya. Ada hal baru Terakhir nggak kali gue keluar tuh. yang temuin? gue dengar kemarin lu kalau kasihkan di rumah lu syukuran jam 50 harian di rumah. Iya, cuy. Bikin meet and greet gue sama bagi-bagi giveaway. Yo, Ada yang masih kerja nggak kalian? Aldi masih kerja? masih gua. Masih. Udah kagak, udah enggak. Kenapa dari pecat? Ya, kalau gue mah apa di rumah cuma bangun, main, makan, GTA, drakor ini baru nih. Drakor. Ya, kayaknya Udah. Lagi. kita ingin membahas apa dulu nih, San? Hari ini gue mau Johnson yang memulai terlebih dahulu. Apa ya? Lu nonton aja, udah. Mantap. Jadi jadi kan kita mau membahas tentang COVID-19 part 2. PSBB, masyarakat, dan new normal. Nah, kita mulai dari PSBB-nya dulu nih. Kalau menurut kalian sendiri, kira-kira apakah pemerintah sudah melakukan hal yang tepat untuk membuat program PSBB untuk menanggulangi virus corona ini? Kalau menurut gue sih, ya pemerintah belum maksimal. Maksudnya dalam artian maksimal di sini kayak serba salah gitu. Ketika melakukan planning A, banyak yang kencam. Sementara melakukan planning B juga banyak yang kencam. Jadi di sini pemerintah menurut gue serba salah. Oke. Ketika melakukan yang benar, dipandang buruk sama masyarakat. Ketika diterapkan satu kebijakan, dipandang buruk juga. Gitu sih menurut gue. Jadi sampai saat ini masyarakat ya terus-terusan berontak gitu. Oke. Karena ya mau gimana lagi, urusan perut, men. Lu tau sendiri kan. Duit ya, duit. Iya. Itu sih menurut gue. Kemarin ini gue waktu pas PSBB pertama atau keberapa gue lupa, pas baru-baru gitu gue kan sempet malam-malam gitu, tengah malam jam 8 jam 1-an ya kalau gue nggak salah, setengah 1 gue mau coba cek gitu keluar, maksudnya mau makan gitu, gue cuma mau lihat aja sekitar, terus gue lihat ternyata masih ada gitu abang nasi goreng. Dia waktu pas PSBB baru diadain kan kasusnya banyak gitu. Kasusnya pas PSBB baru dijalanin juga kan narapidana juga banyak kan yang dikeluarin kan dari penjara kan. Nah. Semuanya bukan sih? Beberapa. Ya beberapa. Semuanya. Terus gara-gara kasus itu kan katanya ada kasus baru lagi, katanya banyak malam-malam bahkan jam 7-an ada yang dibegal gitu-gitu di beberapa daerah. Terus nah balik lagi ke cerita yang nasi goreng ini, bapak ini bilang ke gua, katanya kalau misalnya saya nggak jualan, kan gua nanya pertama, masih jualan Pak jam segini? Terus dia bilang, iya deh saya masih jualan, kalau misalnya saya nggak jualan mau makan dari mana saya? Masa mau ikutin pemerintah emang bisa ngasih duit ke saya, bisa menopang kehidupan keluarga saya.
Kalau misalnya saya nggak jualan, mau dapat duit dari mana saya? Kalau menurut gue PSBB ini bisa tidak tepat, bisa tepat sih. Ya buat orang-orang yang biasa nyari kerja, pasti PSBB ini dibilang tidak tepat. Soalnya kan dengan secara nggak langsung PSBB ini kan membatasi sektor perekonomian kan. Jadi mereka tuh mau nyari duit susah. Nah, kalau dibilang tepat ya karena masyarakat Indonesia itu bebal, nggak ngerti aturan. Kayak ada aturan tapi tetap dilanggar gitu. Makanya salah satu caranya ya PSBB. Dan seperti kita tahu kan PSBB ini kan dilakukan oleh pemerintah dengan cara ketat, dengan diterjunkan banyak aparat. Jadi benar-benar pemerintah tuh benar-benar concern gitu sama PSBB. Apa yang udah pemerintah lakukan untuk maksud gua pemerintah sudah melakukan peraturan itu kan PSBB kan. Nah, PSBB sendiri aja itu bertujuan untuk menurut gue ya untuk orang-orang tuh biar social distancing-nya tuh bener-bener udah pas, maksudnya tuh kayak udah pasti lu nggak boleh deket-deket, ini kan udah maksudnya pembatasan sosial berskala besar. Kalau menurut gue ini udah satu langkah yang bagus yang pemerintah ambil untuk masyarakat Indonesia. Tetapi menurut gue malah masyarakatnya yang nggak bisa menahan diri. Bisa kita lihat aja kalau misal kita PSBB masih banyak yang ngelanggar kan. Nah, padahal itu sendiri buat kebaikan mereka gitu loh. Salahnya pemerintah kalau menurut gue mungkin mereka kurang keras kalau menurut gue sih ya, memberikan peringatan ya kalau misalnya kepada pelanggaran PSBB. Sebenarnya kalau menurut gue PSBB ini udah bagus. Kayak kita dampaknya juga kelihatan kok di jalanan. Udah jalanan udah mulai kosong kayak biasa, kayak bukan kayak biasa, kayak kosong aja gitu loh, kayak nggak kayak biasanya. Terus yang selanjutnya apa, San? Nah, menurut kalian kira-kira apa sih program kira-kira yang istilahnya bisa gitu, cocok buat menanggapi masyarakat? Kalau menurut gua, pemerintah nggak usah membuat program apapun lagi. PSBB itu menurut gua udah cukup. Nah, cuman mungkin peraturannya bisa lebih diketatin lagi. Misalnya gimana ya? Kayak gini, kita masih ngeliat orang-orang PSBB sekarang kan kalau peraturannya motor nggak boleh berboncengan, mobil misalnya muatnya 6 orang, sekarang cuma 3 orang dibagi 2 kan. Nah terus kalau misalnya kita nggak boleh keluar kota juga kan, dari orang luar kota juga nggak boleh masuk kota kan. Nah tapi kita bisa ngeliat masih banyak orang-orang yang lolos melakukan itu, karena menurut gua titik-titik di mana polisi jaga itu masih kurang banyak, kurang lengkap lah istilahnya. Nah, mungkin bisa dengan seperti itu pemerintah memberikan titik-titik pengecekan, pemeriksaan yang dimana orang-orang tuh bahkan nih harusnya di pelosok-pelosok kecil deh, misalnya gitu deh. Jangan lu cuma di jalan-jalan besar doang gitu loh. Dan mungkin lu kasih misalnya 2 kali peringatan, 3 kali peringatan, tarik kendaraan atau apa kayak gitulah. Contohnya kan kita nggak tahu. Gue sih setuju sama yang bilang ya ketat gitu kan. Juga di sisi lain menurut gue juga perlu improvisasi kayak tes secara kayak di Korea, tenaga medis keliling jalan kan, rapid test itu meminimalisir lah, menurut gue itu lebih baik kayak di kota-kota besar seperti Jakarta, Jabodetabek lah menurut gue. Mes, gimana Mes? Kalau gue tadi kan maksudnya pertanyaan Jason kan langkah apa yang harusnya lebih efektif daripada PSBB ini, ya nggak, Sen? Iya. Yang gue cerna dari kata-kata lu pada dan emang kenyataannya tuh menurut gue nggak lockdown sih, PSBB ini bisa dibilang kurang efektif dan cenderung ke arah tidak berhasil. Makanya salah satu caranya harus dilakukan herd immunity. Itu istilah baru sih. Apa tuh? Istilah baru dalam corona. Makanya salah satu kata yang gue bilang unik sih, herd immunity. Ini nih, herd immunity itu sebenarnya mengacu pada harus menginfeksi sebagian populasi orang supaya orang-orang di sekitarnya mempunyai kekebalan tubuh secara alami. Intinya gitulah. Infeksinya dalam bentuk seperti apa infeksinya? Nah, ini cara herd immunity itu ada 2. Yang pertama tuh pakai vaksin. Yang kedua tuh dengan membiarkan
kurang lebih 70% dari populasi supaya terinfeksi virus ini. Nah, dari cara yang kedua ini, populasi-populasi tersebut bakal mendapatkan kekebalan tubuh secara alami, ya kan? Dapat antibodi secara alami. Karena ada dua cara. Yang cara pertama kan vaksin nih. Karena vaksin ini sulit ditemukan dan tidak mungkin ditemukan dalam waktu cepat, otomatis pemerintah pakai cara yang kedua dengan cara membiarkan 70% populasi terinfeksi virus corona supaya dapat antibodi secara alami. Karena pemerintah melakukan cara yang kedua ini, kemungkinan besarnya tuh juga ada dua. Yang pertama, orang bakal bertahan hidup. Ini buat orang-orang yang kebal terhadap penyakit. Yang kedua tuh meninggal karena tidak kuat dan tidak kebal. Seleksi alam lah ya. Seleksi Seleksi alam. alam. Herd immunity ini pelan-pelan bakal dilakukan pemerintah Indonesia. Meski nanti pemerintah Indonesia ke depannya nggak bakal terang-terangan bakal nyebut herd immunity ini secara langsung, ya kan? Tapi yang kita mulai rasakan tuh apa? Dari langkah-langkah pemerintah Indonesia. Mulai kan ada peraturan new normal, di mana pelan-pelan transportasi dulu yang pertama tuh, transportasi dari darat, laut, udara mulai dilonggarin. Kedua, toko-toko, mal-mal yang katanya mau dibuka lagi, ya kan? Desas-desus mau dibuka lagi. Walau dengan protokol kebersihan atau kesehatan yang tinggi. Pelan-pelan sekolah tuh mulai difungsikan lagi. Kebetulan tadi gue baca tanggal 13 Juli sekolah tuh bakal bisa beroperasi secara normal. Pelan-pelan kantor dan aktivitas massal mulai diperbolehkan aktif kembali, kan? Nah, dari herd immunity ini ada dua dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah mau tidak mau akan kehilangan separuh juta jiwa penduduk Indonesia. Yang kedua tuh bakal ada kematian massal. Dan ketiga, otomatis rumah sakit bakal kewalahan menangani orang-orang yang terinfeksi virus ini. Tapi positifnya apa? Pandemi ini bakal cepat berlalu. Bakal terbentuk manusia-manusia baru yang lebih kebal dengan antibodi alami dan dapat beradaptasi dengan penyakit-penyakit yang baru. Yang ketiga tuh perekonomian tuh tidak terhambat lagi perkembangannya. Jadi dari herd immunity ini diharapkan hanya manusia-manusia yang kuat dan punya gaya hidup yang bersih serta sehat yang bakal kebal terhadap penyakit ini. Sebaliknya, manusia-manusia yang bebal dan nggak punya sistem kekebalan tubuh yang kuat bakal tereliminasi atau meninggal. Itu. Nah, cara-caranya apa? Berarti program ini sangat mengandung kontroversi dong. Iya, bisa dibilang sangat begitu. Mengandung. Karena bisa memenuhi keinginan Thanos ini. Gue hilang pertama dong kalau gitu. Kayaknya herd immunity itu Terus aja tuh, Mas. kontroversi sih. Cara-caranya gampang sih. Kalau misalkan lu nggak mau tereliminasi ya, lu mulai rubah gaya hidup lu mulai harus lebih bersih, olahraga, makan sehat, minum vitamin, cuci tangan, pakai masker, terus mengurangi kegiatan-kegiatan di luar yang berkerumun gitu. Tapi kan tahu sendiri kan kita, masyarakat kita. Berarti kalau misalnya ini di sini kalau misalnya gue boleh gambarin tuh istilahnya pemerintah juga udah angkat tangan ya, udah angkat tangan sama pandemi ini, biarin kayak istilahnya gini, gue angkat tangan deh, biarin alam aja yang ngurus. Nah iya. Nanti biar seleksi alam aja yang seleksi alam yang kuat yang bertahan. Tapi percuma kan pemerintah udah ngasih aturan nih ketat. Masyarakatnya yang masih bebal. Pertanyaannya satu lagi, Mas. Apa pemerintah itu mau mengambil resiko seperti itu? Ya, baik lagi. Itu kan gue bilang kan, pemerintah tuh udah angkat tangan. Udah nggak bakal, bila kasarnya udah nggak bakal peduli lagi. Gitu. Soalnya kan masyarakatnya bebal sendiri. Udah kita kasih peraturan, tapi nggak mau dipatuhi. Ya udah, mau nggak mau seleksi alam. Dan bisa dibilang ini cara yang lebih efektif daripada new normal itu sendiri atau PSBB itu sendiri. Berarti kalau misalnya bisa gue pikirin lagi ya, kalau secara kita nggak sadarin metode yang tadi lu sebutin itu bakal kita alamin bentar lagi, Mes. Karena kan kayak sekarang semua udah di semua yang PSBB udah dilonggarin kan. Ini jadi jilid terakhir kan. Nah, terus orang tuh ya mulai perlahan kan udah dari tanggal ini udah mulai dibuka-bukain kan ya kan. Nah, padahal kita tahu sendiri kan mungkin corona juga belum selesai kan. Nah, mungkin dalam hal itu
mungkin ntar lama-lama mungkin banyak orang yang kena, makin banyak orang yang meninggal, tapi banyak orang juga yang sembuh karena kekebalan tubuhnya. Apa Jadi mungkin istilahnya pemerintah gimana ya? sudah ini ya? Gimana? Kasarnya kita pakai penyakit buat menyerang penyakit. Tapi yang gue yakin banget kalau misalnya ini sampai beneran terjadi gitu. Misalnya nih, kita lihat new normalnya dulu deh. Sekarang kan angka kasus corona kan udah 20 ribuan lebih. Nah, tapi walaupun masih naik, pemerintah udah kayak istilahnya udah mulai ancang-ancang nih mau buat new normal. Nah, terus habis itu kayak nanti kalau misalnya beneran ini terjadi nih, pasti yang ujung-ujungnya yang disalahin lagi pemerintah lagi. Pemerintah lagi. Itu pasti banget. Itu pasti banget. Habitnya masyarakat tuh pasti begitu. Maksudnya kayak gini, kayak ya udahlah gue buka deh sekarang. Nanti ujung-ujungnya, mana pemerintah? Kemarin buka new normal gitu-gitu lagi. Gue jadi kena nih, gue jadi untung nih. Untung lagi. Itu gue yakin banget sih kalau misalnya ini. Ya gitulah. Thanos. James, Oi, kan tadi lu bilang bebal, masyarakat itu bebal. Apakah masyarakat sebebal itu apakah seluruh golongan masyarakat sebebal itu atau gimana? sebenarnya ini keresahan gue sendiri sih. Yang gue belakangan ini kan gue jadi baca-baca berita tentang corona kan. Nah, gue resah sama masyarakat yang menolak adanya PSBB dengan alasan ekonomi mereka bakal terhambat, ya kan? Gini loh yang pertama, apa lu nggak punya alternatif lain buat mencari pekerjaan yang bisa istilahnya bisa mengisi waktu luang lu lah, gitu. Kan sekarang banyak kan kita bisa lihat meskipun kita di rumah aja, tapi banyak teman-teman kita tuh yang bisa berbisnis online, jual makanan. Nah, kenapa masyarakat itu nggak mencoba hal ini? Atau bahkan bisa buat masker kain. Masyarakat kayak mikir bahwa PSBB ini nggak efektif. Dan mereka jadi cenderung semena-mena. Karena mereka pikir, udah pasti nggak efektif, udah pasti gue tertular corona. Ya kenapa gue nggak lakuin aja sesuai habit gue biasanya. Nah, ini di sini salahnya pemerintah nih. Kenapa pemerintah tuh nggak mau memberikan istilahnya apa ya, pelajaran-pelajaran kepada masyarakat atau mungkin bisa memberikan sanksi-sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat supaya masyarakat tuh nggak berpikiran seperti itu. Lalu juga kan kita tahu kan PSBB ini berhubungan sama new normal, ya kan? Ini kita udah ngomongin new normal nih. New normalnya itu udah dicetuskan oleh Jokowi dan dia juga udah meninjau kan bagaimana persiapan sarana dan prasarana di Indonesia terkait pelaksanaan new normal ini, ya kan? Contohnya kayak si Jokowi tuh kemarin tuh sempat ngecek MRT kan, terus ngecek ke Sumarekon mau Bekasi. Tapi banyak pihak yang mengkritik new normal Jokowi ini, kayak tokoh agama dan partisi Gerindra yang namanya Fadlizon, lo tau kan? Kayak tokoh agama ini mereka tuh gue gak mau sebutin ya tokoh agama yang mana, gak mau terlalu spesifik. Nah, tapi tokoh agama ini nyebutin kalau new normal Jokowi ini hanya mementingkan perekonomian aja, bukan mementingkan tentang ibadah atau agama. Kenapa Jokowi pertama kali lebih milih buka pertokoan, buka mal-mal daripada buka rumah ibadah, ya kan? Nah, pernyataan si tokoh agama ini hanya memfokuskan pada pembukaan rumah ibadah agamanya saja, bukan agama secara keseluruhan. Nah, ini yang harus digarisbawahi ini. Kenapa cuman kalau lu bilang harus memperhatikan agama, memperhatikan ibadah, kenapa cuman agama lu doang yang harus diperhatikan? Kenapa nggak semuanya gitu? Kalau misalkan ini negara toleransi, negara Bhinneka Tunggal Ika, kenapa cuman lu yang pengen diperhatiin gitu? Merdeka! Merdeka! Yang kedua adalah partisi Gerindra, Fadlizon. Fadlizon bilang kalau Jokowi ini duta mall Indonesia. Karena emang seperti tadi gue bilang kalau si Jokowi ini cuman memperhatikan ekonominya doang, memperhatikan mall-mall doang atau toko-toko yang harus dibuka. Sedangkan rumah ibadah, sekolah itu nggak dibuka. Ya terus terang lah,
Kalau misalkan lu suruh pilih, lu bakal lebih milih nyelamatin manusia atau ekonominya? Kalau gue pribadi, gue bakal milih nyelamatin ekonominya. Kalau misalkan lu nyelamatin manusianya dari corona ini, manusianya bakal selamat, tapi ekonominya tuh bakal terpuruk. Alhasil kita juga nggak bakal bisa bertahan juga kan? Manusianya dong. matinya ini ya, matinya pelan-pelan ya, matinya nyiksa ya. Iya, matinya nyiksa. Karena ekonomi kan udah terpuruk nih. Karena kita nyelamatin manusia, ya otomatis nanti manusia juga bakal tetap mati gitu. Makanya mau ngomong pemerintah ini diam-diam melakukan rencana untuk menyelamatkan ekonomi duluan. Makanya dibuka mall-mall gitu. Nah kan gue lihat nih kalian kan orang-orang yang istilahnya menaati peraturan pemerintah. Tanggapan kalian nih sebagai orang-orang yang udah stay at home, misalnya James yang udah 50 hari gitu, 50 hari di rumah. Tapi lihat orang pada pulang ke kampung, nongki, dan melakukan berbagai macam aktivitas yang melanggar PSBB. Itu gimana kira-kira? Biarkan James yang memulai terlebih dahulu. Ya. Gue lagi sempak. Yaudah deh. Kalian tahu kan hashtag terserah Indonesia? Ya. Baru-baru ini ya. Itulah gimana nih bentuk kekecewaan dari para tenaga medis terhadap orang-orang yang bebal ini, yang udah disuruh stay at home tapi masih pulang kampung, masih nongki, masih melakukan aktivitas di luar ruangan. Terkait hal ini juga kembali lagi PSBB itu nggak efektif kan. Makanya satu-satu caranya yang mungkin gua katakan bisa efektif dan bisa berjalan, yaitu tadi herd immunity itu, seleksi alam itu. Sebenarnya gua dongkol sih sama orang-orang yang kayak gini nih, yang masih nggak peduli sama corona, dipikir corona cuman kayak pilek doang. Tahu. Nah, kan istilahnya gimana? Kita jadi sia-sia kan di rumah doang. Udah berbulan-bulan di rumah doang, tapi karena segelintir orang-orang ini PSBB diperpanjang lagi, yang bakal mengakibatkan kita tuh bakal lebih lama lagi di rumah. Hashtag terserah Indonesia ini juga menjadi bukti kalau tenaga medis tuh udah angkat tangan. Bisa kita lihat kalau tenaga medis tuh udah banyak yang meninggal karena menangani pasien-pasien corona yang mungkin baik disengaja ataupun tidak disengaja mereka terinfeksi corona. Kayak yang terakhir kan, yang ada suster ya, yang meninggal dengan kandungannya, masih ada kandungan di dalamnya, meninggal gara-gara terinfeksi corona. Terus mereka juga, tenaga-tenaga medis ini juga harus berbulan-bulan di rumah sakit, nggak ketemu keluarganya, demi bisa nyembuhin orang-orang yang bebal ini. Jadi kayak percuma loh gitu, kita udah stay at home berbulan-bulan, tapi karena orang-orang yang blow on ini, kita tetap bakal berbulan-bulan lagi di rumah. Gitu. Itu sih dari gua. Nggak usah tawa lu. Udah lama Ki nggak ngeliat muka lu Ki. Aduh, di sini menurut gue sih masyarakat cenderung memaksakan diri untuk kembali seperti normal. Kayak yang James bilang. Banyak kayak contohnya yang kemarin berita TV, orang berbondong-bondong ke pasar baru ya yang rame-rame itu ya, atau gimana sih? Mall Ciledug yang gue taunya Di Jakarta. Pasar Minggu juga ada pasar Minggu. Iya, pasar Minggu. Ya, disitulah kita lihat di mana orang-orang dalam tanda kutip bebal. Udah dibilang di rumah aja, tapi ini malah memaksakan. Kalau gue sih nggak setuju kalau statement dimana orang bilang mati di tangan Tuhan. Kalau gue sih menurut gue nggak setuju ya, karena memang benar mati di tangan Tuhan, tapi kesehatan di tangan kita, men. Kita yang ngejaga, kita yang berusaha untuk sehat, bener gak? Kalau menurut lu pada gimana? Lu pada setuju gak yang statement Setuju. mati di tangan Tuhan? hashtag Aldi jadi presiden. Kalau Aldi jadi presiden diurusin cuma cewek-cewek yang umur dari 17 sampai 25 doang. Ups, losan. Ya tapi gue juga orang yang ngikutin aturan. Gue tuh bener-bener gak keluar rumah. Kan rumah gue di apartemen.
Nah, gue tuh bahkan turun ke bawah aja tuh bisa kali seminggu sekali atau seminggu bahkan gak sama sekali. Gue tuh bener-bener udah di rumahnya, karena kan kalau misalnya kita ngeliat kondisi juga kalau di rumah gue apartemen tuh di bawahnya juga terkadang tuh orang-orang tuh masih pada batu juga dibilangin. Jadi orang-orang tuh masih pada terkadang jualan, masih terkadang orang-orang tuh masih lalu lalang gitu loh. Kalau misalnya kayak cuma pembersih atau satpam yang ngejagain ya itu menurut gue sih nggak apa-apa gitu loh. Tapi orang-orang ini loh ngobrol terus kayak mereka tuh makan bareng gitu loh. Maksud gue ya otak lu di mana gitu loh. Kita semua capek-capek buat di rumah biar nggak tertular, nggak merendahkan penyebaran, tapi kalian malah menyia-nyiakan apa yang udah kita kerjain bareng-bareng gitu loh. Tolonglah gitu ya. Buat kalian yang nonton dan dengerin Spotify gitu loh. Kalau misalnya kalian kerja ya udah nggak apa-apa, misalnya kerja, cuman jaga jarak atau jaga kalian pakai masker, jangan nggak pakai masker, selalu siap hand sanitizer gitu loh. Jangan bersentuhan dulu kalau misalnya kalian lagi melakukan aktivitas gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih melakukan aktivitas menurut gue, cuman ya jaga jarak aja lah. Jangan malah nempel-nempel gitu loh. Jangan kayak biasa, jangan anggap corona ini kayak tadi bilang kayak pilek doang. Tolol tuh orang-orang kayak gitu tuh. Kalau misalnya lu nggak penting-penting banget keluar ya nggak usah keluar gitu loh. Kita semua ini kan juga dalam masalah kita lagi dirundung badai gini Indonesia ini, dunia ini bahkan. Tenang aja, badai itu pasti berlalu. Kalian nggak usah takut. Badai pasti berlalu. Udah lama gue nggak ketemu Kak Aldi, kangen gue. Ada kawatnya. Ada Kak. Kalau gue ya, kalau gue sih sebenarnya ya miris. Pasti miris lah. Semua orang yang apa sih istilahnya udah stay at home berbulan-bulan di rumah juga pasti kayak kesel gitu. Maksudnya ya lu nggak mikirin kita gitu. Kita udah berapa bulan di rumah aja demi ngebantu pemerintah. Tenaga medis juga apa istilahnya kesel sendiri. Tapi yang gue mau bilang adalah buat para tenaga medis jangan nyerah, karena gue yakin kita semua pasti bisa ngelewatin masa-masa ini. Indonesia jangan menyerah. Indonesia jangan menyerah. Jangan menyerah. Hashtag Indonesia jangan menyerah. Benar. Hashtag Indonesia jangan menyerah. Ntar gue taruh di YouTube. Kami bersamamu, tenaga tim medis. Oke. Lagu. Lagu apa? Ayo. Enggak. Lanjut. Suara gue do semua. Oke, Sen. Selanjutnya apa, Sen? Oke, next nih. Oke. Aduh, gue mau sebenarnya ini James banget nih kalau ini. Pasti banyak nih untuk ini. Nah, PSBB sendiri kan udah apa istilahnya berakhir tanggal 4 Juni katanya. Tapi bisa aja diperpanjang. Nah, in case kalian jadi Jokowi atau Anies atau jadi orang-orang yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, apakah kalian akan udahin PSBB? Kalau misalkan gue jadi orang-orang penting yang berperan penting ini dalam pengambilan keputusan, gue bakal mengudahin PSBB sih, karena percuma sih nggak efektif kan. Dan gue bakal lebih fokus ke menjalani new normal atau herd immunity itu. Udah yang gue bilang. Gimana ya? New normal kan bisa dibilang sebagai salah satu cara yang diambil oleh pemerintah Indonesia kan, bukan herd immunity. Sebenarnya new normal sama herd immunity itu beda. Nah, yang diambil pemerintah tuh new normal, bukan herd immunity. Mungkin pemerintah juga masih mempertimbangkan kali ya. Herd immunity itu bakal kontroversial, makanya diambil cara new normal. Nah, salah satu buktinya pemerintah menerapkan new normal ini kan dari sektor perekonomian dulu awal-awal dipulihin. Enggak sih, sektor transportasi dulu. Sektor transportasi, baru sektor perekonomian, nanti baru ke pendidikan. Alasan gue bakal menyudahi PSBB ya itu, tadi gue bilang nggak efektif, percuma. Masyarakat tuh masih pada bebal. Gitu. Makanya satu caranya
udahlah kita fokus ke tahap yang baru aja. Diharapkan tahap baru ini bisa membawa perubahan yang lebih signifikan bagi penurunan corona di Indonesia. Gitu. Ngomong-ngomong new normal, gue punya bagannya nih. Wih, sadis. Wih, tadi gimana tuh? Ki, ini Ki. Oh, ya. Dah. Ya. Presentasi dimulai. Kelihatan kan semuanya? Ya, kelihatan. Nah, oke. Ya. Ini kursor gue kelihatan. Kelihatan, Ya. kelihatan. Kelihatan. Ini dibagi dalam 2 kategori nih. Ini yang garis tegak ini kasus positif. Yang garis panjang ini waktunya nih. Di tabel sebelah kiri nih, ini merupakan kondisi Indonesia sebelum ada corona. Oke. Masih bersih kan, nggak ada grafik sama sekali. Nah, di titik awal ini, di titik pertama ini kasus corona pertama kali mulai masuk Indonesia. Jadi grafiknya begini nih. Grafiknya begini, lurus, terus pas mulai titik ini mulai naik. Mulai naik sampai nanti dia bakal suatu saat nanti pasti bakal berada di titik klimaks ini. Indonesia bakal berada di titik klimaks ini. Ini merupakan puncaknya corona paling parah nih, titik klimaks. Dan dari itu pasti turun. Tapi nggak mungkin bisa sejajar lagi kayak gini. Nggak mungkin bisa apa istilahnya curam lagi. Pasti dia bakal landai. Inilah yang disebut kondisi new normal. Kenapa nggak bisa curam lagi, nggak bisa kayak gini lagi? Karena corona tuh udah masuk Indonesia. Kalau sebelum masuk Indonesia kan dia awalnya begini nih. Naik. Pergi, makanya kurvanya jadi landai gini. Ini dinamakan kondisi new normal. Nah, saat ini Indonesia itu masih berada di posisi ini nih. Di posisi yang oranye ini. Oh ya. Oke, kita bisa dibilang kita belum bisa disebut sebagai kondisi new normal karena kita belum masuk ke tahap klimaksnya. Nah, bagian ini gue dapatkan dari presentasi salah satu profesor ekonomi IPB, Institut Pertanian Bogor. Oke, kita langsung sambut aja. Pak Profesor. Ini dia profesor. Oke, tapi ya, Mes ya. Gue setuju ya kita sebagai orang Indonesia yang kita tinggal di Indonesia yang corona masuk ke Indonesia dan kita belum nyampe di puncak klimaksnya corona ini. Karena kayak kita lihat-lihat di negara lain yang udah mengalami corona, mereka udah sampai puncak klimaksnya, lalu mereka turun, mereka bisa menjalani istilahnya yang normal itu. Kayak beberapa negara yang waktu kapan ya? Yang Vietnam apa Thailand ya? Yang ada di Instagram itu yang PSBB udah bener-bener dikelarin ya karena emang negara mereka ya sudah bisa dibilang hampir bersih gitu loh dari corona dan mungkin Vietnam ya? Vietnam. Iya, dan orang-orang sudah bisa ya istilahnya berinteraksi kembali gitu loh. Karena ya mungkin orang-orang di sana bisa diatur. Gitu loh. Kayak di sini, bebel. Nah, ini untuk yang terakhir nih. Sebagai mahasiswa yang bisa dibilang sebagai salah satu sektor yang terdampak PSBB secara langsung, ada nggak sih perubahan yang kalian rasakan? Misalnya kayak kuliah online gitu. Dari Johnson boleh nih, dari Johnson nih. Eson. Ya, sebenarnya kalau dirasain dampak sebagai mahasiswa ya udah pasti kuliah online. Kan kita satu kampus gitu. Oh, kita satu Tapi kampus ya? Baru tahu gue dari podcast ini, gue baru tahu kita satu kampus nih. Oh, kebetulan ya. Ini enggak di-setting. Ini enggak di-setting. Sebenarnya kalau sebagai mahasiswanya sendiri, ya ini permasalahan semua orang sih. Dengan adanya kuliah online, jadi sistem pembelajarannya tuh nggak efektif gitu. Karena ada beberapa matkul yang temen gue aja bilang gitu dari kampus lain, ada beberapa matkul yang nggak bisa diajarin dengan teori, lu cuma baca doang gitu. Lu mesti bener-bener diajarin yang kayak tatap muka atau buat video gitu. Tapi nyatanya kan UBM juga nggak, ada beberapa dosen yang nggak mau kayak gitu. Maunya ya udah biarin aja. Ini gue kasih materi, lu belajar sendiri. Kuliah online. Karena kan kita satu kampus. Oh kebetulan ya, kebetulan.
Kayak semua sekarang dibebanin ke tugas. Ya, itu juga. Jadi bisa dibilang hampir setiap hari itu kita benar-benar ngerjain tugas. Bukan hampir setiap hari. Hari. Jadi itu ya menurut gue ya itu menjadi beban tersendiri bagi kita semua di kalangan mahasiswa. Misalnya kita cuma tugas nggak sebanyak ini dan sekarang semua dibebani tugas. Dan menurut gue ya kalau misalnya soal UAS atau UTS online juga ya itu bisa lah, masih bisa. Cuman kalau tugas sih, kalau gue sih berarti di tugas. Kalau Jansen gimana, Jansen? Jansen udah ya? Jansen udah. James. Sebagai tulang punggung kelompok, bagaimana James? Bangke. Sorry, kita beda kelompok. Sorry. Ya gimana ya? Masih perubahan ada sih. Ya kuliah online, terus UAS atau tes online. Dan semuanya sekarang dibebanin sama tugas seperti yang udah lu pada sebutin. Kan semua tugas terus. Capek. Biasanya tugas nggak sebanyak ini kalau misalkan masuk, tapi karena PSBB, karena kuliah online, tugas jadi banyak. Ya kita dari kuliah online ini juga lebih mengandalkan teknologi banget sih. Kayak lebih teknologi itu berbeda diandalin kalau kuliah online kayak gini. Ya kuliah online sih semua yang work from home juga mengandalkan teknologi. Terus seperti mungkin tadi Aldi udah mention ya terkait kuliah online nih. Kan kita apa-apa di rumah kan. Nggak pakai fasilitas kampus. Nah, menurut kalian tuh harus nggak sih kita membayar uang kuliah secara penuh walaupun kita nggak pakai fasilitas kampus secara penuh? Nggak. Kenapa tuh, Ki? Ya gini lah. Kita bayar, kita menggunakan fasilitas kampus. Setuju sampai situ? Setuju. Nah, istilahnya kalau misal pun kita harus bayar, ya kita nggak usah bayar full setengah aja. Lagi pula emang kita makin thread internet kita sendiri, listrik kita sendiri. Ya kan? Emang mereka ada memberikan, saya memberikan 10 GB gratis untuk setiap mahasiswa. Gue masih mending lah nggak apa-apa bayar sekolah full. Ya nggak sih? Make sense nggak sih lo sampai situ? Ya. Gitu deh menurut gue. Kalau gua di sini gua memposisikan diri bukan gua doang ya. Maksudnya semua mahasiswa general gitu. General semua mahasiswa ngerasain hal yang sama dengan adanya ini. Jadi mereka di rumah, mereka belajarnya juga di rumah. Penghasilnya berkurang. Kalau misalnya ditanya apakah harus untuk ini wajib, itu wajib menurut gua. Karena kalau gue sendiri ya oke lah kalau misalnya gue masih nggak apa-apa gitu karena puji Tuhan masih dicukupkan segalanya. Tapi kalau misalnya kan pasti ada beberapa mahasiswa yang orang tuanya karena adanya PSBB ini jadi mereka nggak bisa kerjanya tuh nggak bisa kayak normal lagi. Iya nggak bisa full. Misalnya sehari kerja, sehari libur, sehari kerja gitu terus yang akhirnya bakal berdampak pada gaji mereka tiap bulannya. Gaji mereka yang misalnya segini, yang diterima cuma 50%. Nah, itu juga yang yang mempengaruhi gimana cara mereka supaya bisa bertahan hidup gitu. Karena kan gaji mereka segitu kan nggak cuma buat bayar kuliah doang. Mesti bayar listrik, bayar air, bayar makan. Emang mereka nggak makan? Emang mereka makan dari batu? Ya kalau misalnya ditanya, wajib. UBM wajib gitu. Untuk ini, kalaupun gua nggak dikasih juga nggak masalah, tapi yang lainnya juga harus dapat gitu. Yang kita omongin bukan kampus kita doang ya, maksudnya Iya, kampus general. secara umum, ya, biar nggak secara terang-terangan lah. Nyebut merek. Terus terkait fenomena yang tadi lu pada sebutin terkait fenomena apa subsidi kampus istilahnya. Nah, kan yang kita tahu nggak mungkin dong semua mahasiswa atau mahasiswi itu dapat subsidi. Pasti orang-orang yang mau aja yang udah apa istilahnya udah mendaftar. Adil nggak sih kalau misalkan cuman orang-orang tertentu doang yang mendaftar yang dapat bantuan itu? Meskipun ya orang-orang itu emang susah sih, tapi adil nggak sih buat semuanya? Biar gua jelaskan dulu sebentar sedikit ya, Mas ya. Oke. Kita harus tahu dulu kata adil itu seperti apa gambarannya. Ya. Misalnya gini, ada 3 orang. Yang satu kenyang.
yang satu setengah kenyang, yang satu lapar banget nih. Terus mereka cuma punya satu roti. Nah, satu rotinya itu cara baginya gimana? Berarti yang kenyang ini nggak usah dapet yang setengah kenyang ini, kasih secuil aja. Sisanya kasih yang lapar banget. Itu baru yang namanya adil. Nah, apa maksud gue ngomong kayak gitu? Kalau misalnya kita lihat sendiri kan, kasta orang tuh berbeda-beda. Iya. Ada yang kaya banget, ada yang mohon maaf kurang banget. Ya kan? Jadi menurut gue ya kalau misalnya kita berbicara harusnya kita bayar mah gak usah full. Mungkin itu buat orang-orang yang bisa bayar, mereka bakal bilang ya udah nggak apa-apa. Iya. Makanya tadi gue bilang kan, Hah? bilang tadi waktu sebelum ganti pertanyaan, gue bilang ya kalau buat gue sebagai orang yang istilahnya masih dicukupkan, gak masalah kalau misalnya gue nggak terima subsidi dari UBM. Yang penting orang Jangan sebut merek, Pao. Oh iya, maaf, sensor aja. Kalau misalnya gue ulang. Kocak. Kan gue lupa kan. Kalau misalnya gue sebagai orang yang dicukupkan, gitu ya puji Tuhan dicukupkan, nggak terima subsidi dari kampus pun, nggak masalah buat gue karena pada nyatanya gue masih bisa untuk memenuhi kebutuhan gue sehari-hari sambil membayar kuliah gitu. Tapi beda cerita sama orang-orang yang emang ekonominya kurang, emang pekerjaannya tersendat gitu. Misal ada juga mahasiswa yang misalnya bayar sendiri nih, terus nggak ada kerjaan, mau bayar dari mana dia? Itu deh kurang lebih kalau adil ya. Jadi harusnya orang-orang yang menurut gua harus mendapatkan ya dia harus dapat. Dan kalau menurut gua orang-orang yang udah cukup dan mereka masih mau dapat ya janganlah gitu loh. Kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya nggak, Di? Oke. Gimana lanjutnya? Udah sih, cukup dari gue. Ya. San, selanjutnya apa, San? Udah nggak ada lagi kan tadi udah selesai, Wak. Nah, ini udah nggak ada lagi nih. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dari audiens? Lagi live. Nggak ada nih. Ya, nggak ada sih, Wak. Udah sih, so far so good sih. So far so good sih. Gimana James, unek-uneknya tersampaikan? Lumayan lah. Lumayan. Berharap orang-orang yang menonton dan mendengarkan pikirannya bisa menjadi open, bisa terbuka dan lebih sadar akan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Karena ini semua tuh kita harus mulai dari diri kita sendiri. Iya. Betul. Diskusi pada siang hari ini sangat menyenangkan bersama kawan-kawan kita, seluruh tim dan yang sudah keras. Tepuk tangan dulu. Oke, dan terima kasih buat kalian yang udah nungguin setia. Ada yang nanyain, kita podcast kapan lagi? Oh, siapa tuh? Ada. Oh, Anonymous. Terima kasih buat lo. Terus, makasih banget. Gue tahu kehadiran kita ini kalau misalnya hilang tiba-tiba ada yang nggak enak aja gitu. Gue tahu. Dan kenapa kita terpaksa membuat ini karena ya kita ingin hadir di hidup kalian Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang menonton dan mendengarkan yang di YouTube dan Spotify. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang udah ikut. James, Johnson, Aldidi. Yuk. Sorry juga buat kru gue yang satu lagi masih jaga toko. Gak apa-apa gue. And apa lagi? Ada penutupan terakhir kalian? Apa ya? Oh ya Ki, kita nih kayak enak ngomongnya. Sama Kenapa sih? Mesti ngomong aja. Yang biasa Cuk. Oh, ya kalian semua yang nanti di tahun depan nggak tahu ada acara atau apa, kalian bisa hubungin kita di Instagram. Gue bakal cantumin Instagram kita di deskripsi ya, acara 17-an kayak acara apa. Kita mempunyai MC bagus, PIC yang bagus dan fotografer yang handal. Dan IO yang keren banget, gue bisa jamin itu.
Gila. Promosi tanpa habis. Gila. Kalian bisa langsung hubungi kita di Instagram. Ya, kenapa gue bilang tahun depan? Karena gue yakin tahun ini event-event bakal dibatalin seperti yang gue bilang. Jadi nggak apa-apa, tahun depan masih ada kesempatan. Bener nggak teman-teman? Betul. Betul banget. Oke, Promosi tanpa habis. sekian dan terima kasih dari kita Bacel Basa. Wuih. Wuih.